Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem hukum di Indonesia. Kami yang beranggotakan saya Sucianti Kadewin, Saya Duta Trisangga, saya Natasha Mayani, Saya Deviani. A. Sistem hukum di Indonesia. 1. Makna dan karakteristik hukum. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat. Hukum bersifat memiliki sifat yaitu memaksa dan mengatur. 2. Penggolongan hukum. Hukum mengatur segala aspek kehidupan manusia yang mencakup secara luas. Maka dilakukanlah penggolongan hukum atau pengklasifikasian, yaitu A. Berdasarkan sumbernya, hukum dibedakan menjadi 4. Yang pertama, hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan, hukum yang terletak pada aturan-aturan kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam perjanjian antar negara atau traktat. Dan yang terakhir, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena adanya keputusan dari hakim. B. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dibedakan menjadi 4. Yang pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam satu wilayah tertentu atau negara tertentu. 2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam dunia internasional. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara tertentu. Dan yang terakhir, hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. C. Berdasarkan bentuknya, hukum dibedakan menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. D. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dibedakan menjadi 2, yaitu ius constitutum atau hukum positif, dan yang kedua, ius constitutum atau hukum negatif. E. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dibedakan menjadi 2. Yang pertama, hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan. Yang kedua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. F. Berdasarkan sifatnya, hukum dibedakan menjadi 2. Yang pertama, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan apapun juga harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. 2. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam perjanjiannya. G. Berdasarkan wujudnya, hukum dibedakan menjadi 2, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. H. Berdasarkan isinya, hukum dibedakan menjadi 2, yaitu hukum publik dan hukum privat. Tujuan hukum. Tujuan hukum adalah suatu sarana yang diciptakan oleh pejabat yang berwenang untuk membuat peraturan yang memberi kemanfaatan, keadilan, dan kepastian bagi masyarakat. Tata hukum Indonesia. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara, sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberikan kekuasaan. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan berikut. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan, yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Mencermati sistem penilaian di Indonesia. 1. Makna lembaga penilaian. Berbicara mengenai lembaga penilaian nasional tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman di Indonesia. Perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiminan yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiminan. Kekuasaan kehakiminan di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan penilaian yang berada di bawah Mahkamah Agung, meliputi badan penilaian yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan administratif dan 2. Dasar hukum lembaga penilaian. Adapun yang menjadikan dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut. A. Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 24 ayat 2 dan 3. 1. Kekuasaan kehakiminan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan penilaian yang berada di bawahnya dalam lingkungan penilaian umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan atau usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. 2. Badan-badan lain yang berfungsinya berkait dengan kekuasaan kehakimatan diatur dalam undang-undang. C. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 1997 tentang penilaian anak. D. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang penilaian militer. E. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. A. Lembaga peradilan di bawah memahami agung. 1. Peradilan umum yang meliputi. 2. Peradilan agama yang terdiri atas. 3. Peradilan militer terdiri atas. 4. Peradilan tata usaha negara yang terdiri atas. Kompetensi relatif yaitu kompetensi yang berkaitan dengan dengan tugas dan wewenang untuk mengadilkan suatu perkara, misalnya penyelesaian perkara perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, maka yang berwenang untuk menyelesaikan adalah peradilan agama, tidak pindah yang dilakukan oleh TNI disidangkan di pengadilan militer. 2. Kompetensi absolut yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan, misalnya pengadilan negara. Wilayah hukum hanya meliputi satu kabupaten atau kota dan hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang
terdiri dari wilayah hukum. 4. Perangkat lembaga peradilan. A. Peradilan umum. 1. Peradilan negeri. 2. Pengadilan tinggi. B. Peradilan agama. 1. Pengadilan agama. 2. Pengadilan tinggi agama. C. Peradilan militer. D. Peradilan tata usaha negara. 1. Pengadilan tata usaha negara. 2. Pengadilan tinggi tata usaha negara. C. Mahkamah Konstitusi. 5. Tingkatan-tingkatan lembaga peradilan. A. Pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri. B. Pengadilan tingkat kedua. C. Kasasi oleh Mahkamah Agung. 6. Peran lembaga peradilan. A. Lingkungan peradilan umum. B. Lingkungan peradilan agama. C. Lingkungan peradilan tata usaha negara. D. Lingkungan peradilan militer. E. Mahkamah Konstitusi. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. 1. Perlakuan sesuai dengan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita tidak akan dapat mengabaikan semua antara aturan atau hukum yang berlaku sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kita senantiasa akan membentuk suatu komunitas bersama guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan damai. Untuk menuju hal tersebut diperlukan suatu kebersamaan dalam hidup dengan menaati peraturan atau hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan kepada hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran A. Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. B. Mempertahankan tertib hukum yang ada dan menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya seperti A. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya. B. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. C. Tidak menyinggung keperasaan orang lain. D. Menciptakan keselarasan. E. Mencerminkan sikap sadar hukum. Dan F. Mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. 2. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. A. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu 1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan, dan hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntunan hidup. Saat ini kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum banyak terjadi di negara ini. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum, baik dilakukan oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Semacam sanksi. 1. Norma agama tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia atau pahala atau dosa. 2. Kesusilaan tidak tegas karena diri sendiri yang merasakan atau merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. 3. Kesopanan tidak tegas tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemooh, atau pengucilan dalam pergaulan. 4. Hukum. Sanksinya tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa keterkecualian. Kesimpulannya, ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seseorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tata tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum.